Nah, kembali lagi bersama saya Afik. Sebelumnya kita udah belajar apa itu scanner dan latihan yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan OP. Utama dari OP, yang pertama saya akan jelaskan yaitu metode. Metode itu apa? Metode itu adalah sejumlah line code yang akan dijalankan ketika dipanggil. Nah, biasa metode itu adalah suatu logic atau task yang mirip atau adalah bukan mirip sih jatuhnya, yang mempunyai satu kesatuan gitu. Jadi misalnya kamu contohnya ingin mendorong mobil, yaitu jadinya mendorong mobil itu kan banyak tuh. Bisa panggil orangnya, bisa turunkan dulu supirnya baru dorong gitu. Nah, itu jadi metodenya mendorong mobil namanya. Jadi satu line code yang ketika dipanggil. Atau contohnya lagi apa ya misalnya? Menghitung luas segitiga. Kan menghitung luas segitiga itu kan ada beberapa logika. Yang pertama, kamu tahu dulu panjang alas dan tinggi segitiganya, baru kamu kali dibagi 2. Nah, itu metodenya, jadi namanya menghitung luas segitiga gitu. Nah, di metode itu kamu bisa menambahkan parameter, data, atau bahkan metode lainnya. Ini akan nanti lihatnya di contoh. Nah, nama lainnya biasa metode juga kalau di sesama programmer lain disebut juga fungsi. Nah, tujuannya apa kita membuat metode? Yang pertama itu lebih fleksibel. Jadi, kelompok kode itu bisa dipanggil beberapa kali tanpa harus kamu coding 2 kali. Lebih mudah, ya itu fleksibel dan lebih reuse dan lebih mudah untuk dibaca. Nah, ini contohnya metode. Contoh metode bisa dipanggil kayak gini. Jadi, ini akan mengeksekusi atas ini, yang metode atas ini, dan akan nge-print ini sistem output line yang isinya adalah saya dieksekusi. Nah, contoh lainnya ada di metode example yang akan saya jelaskan. Bentar ya, mana nih? Ini. Nah, ini banyak contohnya. Yang pertama, nah ini udah mulai rame ya. Kalau di Java, kalau kamu perhatikan, untuk kode itu dieksekusi di sini, di public static void main. Selain itu, kodenya itu nggak dieksekusi. Jadi dieksekusi pertama di public static void main. Itu di Java ini kalau kamu perhatikan selama ini sih. Jadi setelah dieksekusi baru dia akan ke contoh metode. Nah, contoh metode itu apa? Nah, ini contoh metode 1. Nah, ini 1. Contoh metode 1 itu ngeprint. Contoh metode 1 jalan gitu. Cuma ngeprint sih ini. Nah, ini contoh metode tanpa parameter. Parameter itu nanti akan di sini. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ya, ini kalau saya harap sih kamu tahu sih. Jadi kalau takutnya bingung tadi kenapa langsung bisa ke bawah ya, karena kalau di Java itu kode dijalankan pertama harus dari public static void main. Nah, yang kedua, sedangkan metode itu bisa kamu bikin, ini saya menjelaskan, bisa di atas public static void main ini selama masih di dalam kelas gitu. Saya dalam public class. Nah, yang kedua itu, ini saya jelasin yang kedua, itu contoh metode 2. Nah, contoh metode 2 itu, ini agak unik. Ini pakai parameter. Nah, ini parameter. Contoh metode 2 itu parameter. Parameter itu adalah hal yang akan dikirim ke metode tersebut. Nah, ini yang dikirim adalah string dengan string parameter 1 dengan string parameter 2. Isinya apa? Isinya 1 dan 2. Nah, di sini cuma mengeksekusi sistem output line contoh metode 2 jalan dengan parameter 1, string parameter 1, string parameter 2. Nah, ini bisa kita jalanin sih, bentar ya. Kita coba deh. Ini yang bawah-bawahnya saya hapus dulu. Atau metode 1 jalan, atau metode 2 jalan. Jadi ini parameter itu lebih fleksibel.
Nah, gunanya parameter itu apa? Ya, itu tadi. Kalau misalnya di metode ini butuh variabel yang di luar dari metode tersebut untuk dieksekusi atau untuk dihitung. Oh iya, satu lagi kalau kamu perhatikan, kalau kamu udah ngerti metode, sebenarnya print.line ini, nah ini adalah metode. Nah, ini di print di dalam library dalam Java gitu. Jadi ada library Java namanya printline, ya ini udah tinggal panggil aja. Kalau usah harus ditulis lagi printline, karena ini udah bawaan Java, metode yang bisa dipanggil langsung gitu contohnya. Itu ngeprint ke konsol atau ke sini gitu. Itu metode sebenarnya. Nah, yang kedua ada contoh metode 3. Contoh metode 3 itu adalah metode yang bisa memanggil metode lain. Jadi kan saya bilang metode tuh bisa isinya parameter, bisa isi data gitu. Nah, yang uniknya juga metode tuh bisa manggil metode lain. Contohnya di metode 3 itu dia ngeprint dulu, baru ngejalin metode 1, baru ngejalin metode 2 gitu. Nah, bisa kita jalankan. Satu jalan yang metode 1 ya. 2 jalan ini metode 2, baru metode 3 jalan, 1 jalan yang pas di sini. Sini. Nah, ini 3 jalan, 1 jalan manggil ke sini. 2 jalan manggil ke sini. Itu contoh metode yang bisa memanggil metode lain. Nah, sebenarnya itu kan metodenya cuma contoh gitu. Sebenarnya metode aslinya di Java gimana sih? Nah, ini ada saya kasih contoh. Sebenarnya kita kapan bikin metode ini, contoh metode 4. Nah, contoh metode 4 ini kalau kamu lihat adalah ini adalah menghitung ya tadi di array X1 adalah menghitung seberapa mana nilai terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nah, biasa kayak gini sih. Ini jadi nama metodenya sebenarnya selain contoh metode 4 bisa kita tulis kayak gini. Menghitung, mencari nilai terbesar dan terkecil dari array. Nah, baru di sini ada logiknya gitu. Bisa kayak di pemrograman kayak gitu isi metode. Nah, ini bisa kita eksekusi juga sama hasilnya. Bisa kita coba. 238. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada contoh metode 5. Nah, contoh kalau kamu perhatikan, jadi selama contoh 1 sama contoh metode 5 itu returnnya cuma ada sistem .println gitu. Dia nggak ada ngelempar apapun atau maksudnya mengembalikan apapun dari metode ini, cuma ngeprint aja. Nah, menariknya metode tuh bisa mengembalikan sesuatu atau ya. Selain dia bisa menghitung, memproses, dia juga bisa membalikan suatu variabel. Nah, itu variabel. Nah, ini contohnya contoh metode 5. Ini adalah menghitung contoh metode 5 ini ngapain nih? Coba lihat baca. Ya, ini adalah menghitung apakah suatu angka ini adalah prima atau enggak. Jadi kalau prima, kembalikan true, jika tidak, kembalikan false. Nah, ini returnnya adalah sesuai dengan tipe data yang ditulis di metodenya. Jadi ini public static boolean, ini kan boolean tipe datanya, berarti return variabelnya harus boolean juga. Nah, ini bisa kita coba. Nah, ini bisa disimpan di sini nih. Contoh metode 5, karena dia returnnya variabel, bisa disimpan ke dalam variabel. Ya, saya harap nggak bingung ya, masih simple ini. Ini karena ini contohnya cuma nge-return variabel yang di-define di dalam metode contohnya boolean dan return variabel tersebut di metode ini. Nah, ini angka yang mau diproses itu 10 itu kan bukan ini genap, menentukan apakah suatu suatu angka itu genap atau enggak. 10 itu genap kan? Jadi kalau ini bisa di if genap, maka angka proses tadi adalah angka genap. Jadi bisa kita coba. Nah, angka 10 adalah angka genap. Kalau misalnya kita ubah 11,
masuk dia, karena angka 11 bukan angka genap. Ini juga bisa kamu ubah, misalnya mau bikin returnnya public static. Ini static, ini saya jelasin apa itu static, apa itu public, ini saya jelasin setelah ini. Integer, kalau integer berarti kembalikannya integer. Contoh metode 6. Metode dengan return variable integer. Nah, sekarang kita mau kembalikan apa? Return langsung 10. Di sini bisa sistem out and bisa dijalankan. Oh sorry. Oh ya, ini kalau metode sintaksnya harus ada kayak gini ya. Kalau nggak ada parameternya, ya kosong. Kan semua kayak gini. Sini sintaks aturan nah, 10. Gitu. Ini juga bisa string, terserah sih. Array juga bisa dibalikin. Jadi kalau array misalnya kayak gini gitu, bisa terserah kamu mau kembalikan. Jadi metode itu sebenarnya bebas. Nah itu sih mengenai perkenalan metode singkat. Ya selanjutnya kita akan membahas mengenai ini kan lebih jauh nih. Ini apa sih public static in? Pasti banyak yang bertanya. Nah ini apa? Ini akan saya jelaskan setelah ini. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar atau di Facebook. Saya dan teman-teman lain akan membantu